Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Lia Anggriani Pane, mahasiswa PPG Daljab tahun 2020 angkatan keempat, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Nah, ini bukti formulir pendaftaran ujian kinerja dan UP saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memasuki ruangan, ada baiknya kita menjaga protokol kesehatan dengan cara kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ayo mulai. Bunga Juwita, saya Bu. Fajar Rezeki, saya Bu. Muhammad Azlan Azmi, saya Bu. Ibu, bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat, Bu. Alhamdulillah, anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tapi anak-anak ibu tetap selalu ingat ya 3 pesan ibu. Ayo, yang pertama apa saja untuk menjaga kesehatan? Cuci tangan, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Selalu kita patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, sekarang ayo sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan Pancasila. Akulah pendukung
akibatnya dari kegiatan yang dilakukan orang yang ada di dalam gambar tersebut? Iya, itu apa akibatnya anak ibu? Iya, dia bisa nanti menyebabkan banjir. Iya, pinter. Nah, anak-anak ibu, bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Iya, akan terputus. Nah, rantai makanan tersebut akan terputus sehingga ekosistemnya akan mengalami gangguan. Ya, pintar. Agar semangat lagi pembelajaran kita, ada baiknya kita tepuk semangat dulu. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, anak ibu, sekarang ayo coba dibaca bukunya di halaman 107. Ayo, dibaca. Ya, Ananda Fajar, baca dulu nak bukunya. Jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai. Anak ibu, sekarang perhatikan dulu gambar tersebut. Nah, apa yang dapat kalian jelaskan dari gambar yang ini? Saya, Bu, Ya. sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Ya, pintar. Nah, sekarang apa yang sebenarnya terjadi pada fungsi dari tiap-tiap makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan tersebut? Saya, Bu, Ya, Bunga, silakan anak ibu. padi sebagai makanan belalang, belalang sebagai makanan katak, katak sebagai makanan ular, ular sebagai makanan elang. Iya, pintar. Ayo kita beri tepuk pintar. Tanaman yang hidup di dalamnya, di ekosistem manakah mereka tinggal? Ya, di ekosistem sawah. Iya, pintar anak ibu semuanya. Nah, sekarang ayo coba baca paragraf berikutnya. Dina. Rantai makanan terganggu dan jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, yaitu kalian membuat beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dari bacaan yang telah kalian baca tadi. Dikerjakan dengan baik dan benar ya anak ibu. Ini dikerjakan secara berkelompok. Ibu, kelompok siapa yang sudah selesai bisa dipresentasikan? Saya, Bu, Ya, Bunga, kelompok Bunga. hasil diskusi kelompok kami tentang membuat pertanyaan dengan kalimat tanya yang berbeda, yaitu pertanyaan, kapan tumbuhan tumbuh subur? Jawab, tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Pertanyaan, mengapa jumlah ular sawah meningkat? Jawab, jumlah ular sawah meningkat lantaran meningkatnya jumlah tikus sawah. Iya, ayo kita beri tepuk mantap. Nah, sekarang ayo yang kedua. Kelompok siapa? Ya, Bu. Pertanyaan, apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Jawab, rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua
bagian dari rantai tersebut tetap. Nah, ayo anak-anak kita beri tepuk mantap. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu akan membagikan LKPD berikutnya, yaitu kalian merangkai sebuah paragraf non-fiksi. Dikerjakan dengan baik dan benar ya anak-anak ibu. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kelompok siapa yang sudah bisa? Ya, Bu. Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan, maka jumlah ular sawah dapat meningkatkan karena meningkatnya jumlah tikus sawah, sehingga rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai Ayo tersebut. kita berikan kepada Ananda Andika tepuk mantap. Nah, anak-anak ibu, sekarang dari perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan maupun rantai makanan itu ada kaitannya dari gambar yang akan ibu bagikan. Ayo coba perhatikan gambar yang ada di slide yang ibu sajikan. Ini adalah gambar sebuah ekosistem sebelum kerusakan dan sesudah kerusakan. Ayo analisis kedua gambar tersebut anak-anak ibu. Di gambar A ini adalah ekosistem hutan yang masih terjaga keseimbangannya. Dan yang kedua ini adalah ekosistem yang sudah mengalami Kerusakan. ya, sudah mengalami kerusakan. Nah, anak-anak ibu, kerusakan itu terjadi dikarenakan oleh kegiatan manusia yang tidak menjaga kelestarian ekosistem alam tersebut. Jadi, misalnya dalam penebangan hutan, kegiatan manusia apa aja anak ibu yang dapat merusak kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem itu apa saja tadi? Yang pertama adalah penebangan liar. Kemudian apa lagi anak ibu? Membuang sampah di sungai. Iya, ada dia membuang sampah di sungai. Membuang sampah juga termasuk dia itu mengganggu ekosistem. Membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi anak ibu? Perburuan liar. Ya, ada juga dia perburuan liar. Perburuan liar ini juga dapat merusak lingkungan, terutama lingkungan yang ada di hutan. Sehingga apa anak ibu? Sehingga jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu akan mengalami gangguan jika salah satu hewannya itu punah atau mati. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba perhatikan lagi. Nah, ini perbandingan sebelum kerusakan dan sesudah kerusakan. Ayo perhatikan. Ini adalah ekosistem darat. Ekosistem darat itu perhatikan anak ibu. Nah, ya ada kalau dia ekosistemnya masih terjaga, maka jaring-jaring makanan ataupun rantai makanannya itu juga akan mengalami Nah, anak ibu, ayo sekarang perhatikan slide yang akan ibu bagikan. Video yang akan ibu sajikan kepada kalian. Tentang jaring-jaring makanan.
sembarangan, maka rantai makanan atau jaring-jaring makanan itu akan mengalami gangguan. Sampai sini anak-anak ibu sudah paham? Nah, kalau begitu ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Di mana di sini nanti kalian akan membuat sebuah diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem. Nah, LKPD ini dikerjakan dengan baik dan benar ya anak-anak ibu. Ibu sudah selesai? Nah, kalau sudah, ayo kelompok siapa yang bisa presentasikan hasil kerjanya ke depan, dituliskan ke papan tulis. Ayo, kelompok siapa yang bisa? Saya, Bu. Ayo, Dila, buat diagramnya sesuai ekosistem yang sudah kalian pilih. Nanti itu. Ayo anak-anak ibu diperhatikan diagram yang dibuat temannya. Ini anak-anak ibu ekosistemnya ini ada ekosistem di sawah kan anak ibu, karena rumput juga ada di dalam ekosistem sawah. Nah, anak-anak ibu, perubahan yang terjadi jika salah satu yaitu misalnya belalang mati, maka rantai makanannya pun akan mengalami gangguan. Sehingga apa anak-anak ibu? Rumput tidak lagi dimakan sama belalang, tetapi langsung dimakan sama tikus. Inilah yang terjadi perubahan. Anak-anak ibu, untuk mengamati kita dalam pembelajaran hari ini, ada baiknya kita tepuk semangat. Nah, ibu, sekarang ibu akan membagikan LKPD di mana kalian nanti akan menuliskan pengalaman kalian terhadap pengamatan yang telah kalian lakukan terhadap ekosistem yang telah disajikan. Menggunakan kata-kata yang baku dia. Kalimatnya itu betul-betul diperhatikan. Ayo dikumpul ke depan. Adalah punya Amanda Febrian. Ayo Amanda Febrian, tolong dibacakan kepada temannya supaya temannya lebih mengerti bagaimana sebenarnya menulis sebuah pengalaman itu. Nah, tolong dibacakan ibu. Jaring-jaring makanan membawa Mantap buat teman kita. Nah, dalam ekosistem hutan itu banyak terdapat makhluk hidup. Seperti salah satu diantaranya adalah burung. Nah, burung yang paling indah adalah burung apa ya anak-anak? Burung merak. Nah, karena keunikan
pencipta seni menciptakan sebuah karya seni, yaitu berupa seni tari, yaitu tari merak. Untuk mengetahui bagaimana tentang tari merak, ayo anak-anak ibu dibuka bukunya di halaman 110. Ayo dibaca. Ayo Ananda Dini dibaca. Ayo membaca. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan kemampuan setiap Dina, Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang merak-geri atau perilaku burung merak. Burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. anak-anak ibu, setelah kalian baca tadi, ayo sekarang coba kalian deskripsikan baju penari tarian merak. Saya, Bu, Ya, Azmi. baju tarian merak berwarna-warni, Bu. Iya, pinter. Baju tarian merak itu yaitu berwarna-warni. Nah, mengapa baju penari tersebut berwarna-warni, anak-anak ibu? Penari berwarna-warni sesuai dengan berwarna burung merak. Ya, baju penari berwarna-warni itu karena disesuaikan dengan bulu burung merak. Nah, anak-anak ibu, seberapa pentingkah properti bagi seorang penari? Saya, Bu, Ya, bilang. sangat penting untuk melengkapi sebuah tarian. Ya, sangat penting untuk melengkapi sebuah tarian. Nah, anak-anak ibu, sekarang perhatikan video yang akan ibu sajikan. Diperhatikan anak-anak ibu, apa yang dipakai oleh penari? Ya, apa properti apa yang dipakainya? Ada mahkota kan anak-anak ibu? Kemudian ada dia. Ya, perhatikan cara dia menari. Kalian disuruh mempraktekannya. Ya, anak-anak ibu, itu adalah tadi sebuah tarian tari merak. Ya, tadi gerakannya itu gerakan yang menirukan seperti tingkah laku burung merak. Dimana nanti gerakan kita, dimana kepala kita nanti diputar ke kiri, diputar ke kiri, diputar ke kanan. Kemudian apa lagi anak ibu? Tangan kita itu diayunkan kan anak ibu? Nah, kemudian kayak mengepak-ngepakkan sayap. Nah, iya. Kemudian kaki kita itu seperti kakinya burung merak dalam menggariskan ke tanah. Itu ya anak ibu. Nah, diperhatikan biar nanti kalian dapat mempraktikkan gerakan dari sebuah tarian merak. Nah, anak-anak ibu, sekarang ayo dari tarian merak tadi, apa saja propertinya? Bilang. Ya, perhatikan anak ibu. Ada dia singer. Ayo diperhatikan. Letaknya di mana? Kemudian ada Garuda Mungkur. Nah, ya, kemudian dia ada sesumping. Kemudian
Ya, selendangnya itu di ya, tangannya. Selendangnya. Bersih selendangnya. Beri tepuk mantap untuk teman kita. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, sekarang ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja pembelajaran kita di hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu, Iya, Bunga. membuat pertanyaan dengan kalimat yang berbeda-beda. Iya, pintar. Ayo, siapa yang bisa lagi menyimpulkan? Ya, Fajar. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Iya, siapa lagi yang bisa? Iya, Febrian. Dari merah. Iya, ada tadi merah. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, Evita. Pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi adalah membuat pertanyaan dengan kalimat tanda yang berbeda. Kemudian perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kemudian tari merah, yaitu beserta properti dan fungsi ya, fungsi dari properti tari merah tersebut. Ibu, untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nanti tolong dikerjakan dengan baik dan benar ya anak-anak Ibu. Iya. Kerjakan. Namanya dibuat. Jangan lupa. Namanya ya ditulis. Masing-masing dikerjakan. Dijawab. Kerjakan anak Ibu. Jangan lupa namanya ya. Buat namanya. Udah, belum. Dipahami kalimatnya. Bagus dikerjakan. Yang mana yang paling mudah itu dulu mengerjakan ya anak Ibu. Nah, anak Ibu sudah selesai. Ayo sekarang dikumpul ya anak Ibu. Ibu bisa. Anak Ibu, dari hasil lembar evaluasi yang telah kalian kerjakan, hasilnya nilainya sangat bagus di atas KKM semuanya. Nah, anak-anak Ibu, untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi ya anak-anak Ibu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kalian itu coba belajar di rumah ya anak-anak Ibu. Kembali pembelajaran kita berikutnya ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang ayo dikumpulkan bukunya, dimasukkan ke dalam tas, siapkan